Gimana Pak Agus? Itu radikal gak? Presiden mau diganti radikal dong. Khotbah lagi. Saya mending no comment aja. No comment. No comment aja. Kenapa gak berani sama Ustadz Haikal? Sama Tengku Zulkarnain tadi berani. Biasanya yang muda itu kadang lebih mandi, lebih menakutkan kadang-kadang. Ini lebih menakutkan. Lebih menakutkan kadang. Lebih gede ini loh. Kalau saya lebih takut yang gede. Baik, sekarang Ustadz Haikal Hasan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Karni mengangkat topik yang sangat menarik, penting sekaligus setelah hari ini mudah-mudahan semua memahami dan topiknya tolong jangan lari. Pertanyaan ini kan, benarkah 41 masjid terpapar radikal? Jawabannya hasil kesimpulan ini mesti terjawab. Oh benar. Atau oh tidak, gitu aja jawabannya. Jadi nggak usah, kalau menurut pendapat saya, nggak usah ngawur ke mana-mana. Jadi fokus saja ke situ. Dan supaya tidak terdegradasi lah intelektual kita gitu ya malam ini. Kita lihat aja gitu loh. Benarkah 41 masjid radikal dan beliau yang bertanggung jawab udah memaparkan. Kenapa menjadi menarik? Karena bin ikut-ikutan. Dan mohon maaf sekali, ini juga Bapak juga mohon maaf Pak Agus, gue mau bilang apa ya, kesian banget ibarat orang petinju udah bonyok ente bagaimana dong ya. Ini masalahnya belum mateng, kenapa dijual, dikasih ke bin, artinya dijual bukan duit ya, tapi disampaikan ke publik untuk digoreng, bukan riset yang ilmiah. Bahkan saya ngelihat ini, Masjid B, sebuah lembaga yang ditutupin, ini dari Bapak sendiri, Bapak Agus yang email ke saya, mungkin Bapak udah lupa. Sikap terhadap agama lain, menyindir agama lain detik kelima. Penceramah detik kelima sudah menyindir agama lain, kan baru assalamualaikum. Bagaimana detik kelima sudah menyindir agama lain? Amma ba'du belum, detik kelima sudah menyindir agama lain. Ini jadi bagaimana ya? Dan ini dipaparkan gitu loh, dipaparkan dalam forum intelek ILC. Dan ternyata ini membuat kita terbuka bahwa pemahaman radikal selama ini kita salah sama-sama. Kita harus ngakuin gitu loh. Dan Guntur Romli memaparkan lebih jauh dengan membawa-bawa Suriah ke dalam negeri yang sebenarnya damai tentram gitu loh. Dengan banding-bandingkan kalau di sana komunis, sini nyebut Pak Jokowi PKI, dan kita tuh tentang loh Mas Guntur. Saya tuh menentang loh. Saya menentang, bahkan apa ya, bawa-bawa ISIS, kita semua nentang. Kalau ternyata ada yang setuju itu oknum. Itu oknum gitu loh. Jangan karena satu titik lalu memberikan kesimpulan yang besar, mohon maaf banget, itu benar-benar menurunkan kecerdasan kita gitu loh. Jadi nggak usah lebay gitu loh, istilahnya ya nggak usah lebay. Yang lebay itu harusnya bin, pemerintah mengatakan bawa golok ke bandara itu radikal. Nggak ada di negara lain manapun yang bawa golok ke itu radikal sekali mestinya. Memaksakan, menghalangi, orang mau haul dihalangi dengan parang sambil joget-joget, itu luar biasa. Sampai ke tangga pesawat beliau lagi oknum, Masya Allah. Terus mengusir orang yang mau menyampaikan pendapat di negara yang berdemokrasi Pancasila, nggak boleh, itu radikal sekali. Kalau mau dibikin radikal lagi, petani karet nangis sekarang jual cuma tinggal 5.000 perak yang tadinya 14.000. Itu radikalisme dari pertanian. Garam gak bisa jual di negara sendiri yang banyak garam, mestinya itu radikal dari pertanian. Coba sawit, saya baru pulang dari Kalimantan, sawit tinggal 300 perak sekilo, itu radikal pertanian. Mestinya kalau ke situ berdampak kuat untuk pembangunan ekonomi. Kalau umpamanya dianggap ini masjid, dan kemudian dengan penelitian yang cuma detik kelima udah mengakui, apalagi bisa mengukur hebatnya penelitian ini, ikhlas atau tidak ikhlas. Saya baru dengar penelitian tuh bisa mengukur antara ikhlas sama tidak ikhlas. Padahal ikhlas tuh ukurannya apaan gitu loh. Terus ada lagi yang mengatakan Pancasila harus diganti.
saya pengen dengar gitu siapa gitu loh. Ini musuh bersama. Jangan dikatakan itu masjid udah harga mati, dari zaman dulu juga udah harga mati. Karena itu saya benar-benar mengusulkan gitu ya. Untuk kali ini ILC biasanya Pak Bang Karni dibagi dua kubu gitu ya. Kubunya ini ribut, berdebat. Tapi untuk ILC kali ini cakep Pak, satu kubu semuanya. Beneran. Cakep banget. Dan beneran, kalau umpamanya Mas Guntur, Bang Kapitra, Bang Ali Mukhtar yang ditaruh di sono sebagai kubu sono masih belain juga dengan mengata, oh ya ada masjid yang radikal, wah kebangetan banget lo beneran tuh. Tapi sekarang kan tidak, kita ini dua kubu enggak. Insya Allah kita semua sepakat demi Indonesia yang akur, tenang, tertib, damai, enggak usah lebay. Biasa saja, kalau ada orang yang macem-macem dengan Pancasila itu musuh kita bersama. Kalau ada orang yang macem-macem terhadap NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 45 itu musuh bersama. Dan kalau dibahas dengan pemimpin non muslim, udah dibahas dengan Kiai Tengku, dengan agama lain udah dibahas, semua udah dibahas. Maka apabila itu tidak setuju dikatakan radikal, beneran. Pak Agus yang saya hormati, baiknya antum istighfar, bertaubat, karena saya melihat di web Bapak juga demikian dan Bapak nggak tahu siapa itu yang namanya Rumah Kebangsaan. Rumah Kebangsaan itu Pak Darmadi Durianto, anggota Komisi 6 PDIP, yang anggota humasnya namanya Charles Octavius. Saya aja tahu begitu Pak. Nah, kalau Bapak bekerja sama dengan PDIP, bilang aja nggak apa-apa. Atau bukan PDIP, pribadi Darmadinya, silahkan aja gitu loh. Tapi kalau sampai nggak tahu rumah kebangsaan itu orang semua tahu. Beliau Pak Darmadi Durianto, anggota Komisi 6 PDIP. Jadi terima kasih atas kesempatan ini dan segala puji bagi Allah, sholawat bagi Rasulullah, dan terima kasih kepada Pak Karni mengangkat topik ini, membuat mata kita terlebar, buka bahwa lagi-lagi ya serangan terhadap Islam. Ini saya bilang serangan, wajar kalau saya bilang serangan kepada Islam lagi-lagi tidak kena, apalagi digulirkan jelang 212. Nah ini nggak kena lagi. Mudah-mudahan umat makin cerdas dengan diputarkannya ILC ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.